Nah, untuk kesulitan mengatur keuangan menurut saya sih kuncinya adalah di disiplin ya, gitu ya. Disiplin dalam pengeluaran, terus perencanaan dalam menabung. Kira-kira untuk para millennials nih, apalagi yang masih fresh graduate gitu ya, gajinya belum begitu besar, kira-kira bagaimana cara mengatur keuangan nih Mas yang baik? Baik, Mas Reza. Cuman nih sepertinya nih problem kita semua ya, termasuk kita ya. Maksudnya ya saya bercanda ya untuk masalah keuangan. Tapi untuk milenial saya juga terkadang terinspiratif ya Mas Reza ya, dari cara mereka working life balance ya. Jadi mereka akan menyempatkan fokusnya itu pada traveling. Itu pun juga mengingatkan saya gitu ya, selain memang kita melepas rutinitas, kita juga bisa mempelajari culture negara lain gitu ya. Kita juga tidak lupa mensyukuri ciptaan Tuhan ya untuk pemandangan alamnya pada saat kita traveling. Nah, untuk kesulitan mengatur keuangan menurut saya sih kuncinya adalah di disiplin ya, teman-teman semua gitu ya. Disiplin dalam pengeluaran, terus perencanaan dalam menabung. Nah, ini yang terkadang kita lupa sehingga jadinya kesulitan mengatur keuangan ya. Misalnya kita bayar tagihan sudah ada posnya gitu ya, berapa, malah mungkin sangat disiplin ya karena dikejar-kejar debt collector mungkin, maaf. Nah, maksud saya sih intinya pada saat menabung posisinya tuh terakhir. Kita bayar dulu, entah itu tagihan, entah itu pos yang lain, baru begitu ada sisa saya mau nabung. Nah, ini yang terkadang nabung itu jadi belakangan dan malah nggak pernah. Jadi kita sisihkan dari awal gitu ya. Sama seperti kita menyisihkan uang untuk membayar ya, membayar sesuatu, menabung itu porsinya ada semua dan kita langsung gitu ya di depan gitu. Mungkin itu Mas Reza. Oke, Mas, ini dengan banyaknya dan juga kemudahan cashless society gitu ya, kita jadi lebih gampang banget buat jajan. Nah, kira-kira untuk pos-pos dari 100% gaji ini, berapa persen sih untuk kita bisa spending untuk jajan-jajan gitu supaya jadinya bisa tetap nabung juga, tapi tetap bisa menikmati hidup dan juga harapannya bisa tetap liburan gitu, Mas? Betul ya. Jadi untuk secara teori ya, ini guidance gitu ya. Ini sifatnya fleksibel tergantung dengan orang tersebut gitu ya. Di mana porsinya kita ingin menyimpan lebih untuk masa depan atau memang kita ingin porsinya menikmati sekarang. Untuk teorinya kita di 50 30 20 ya teman-teman gitu ya. Di mana untuk 50 ini kita untuk biaya hidup, 30 ini untuk hiburan. Nah, 20-nya untuk menabung. Tapi bila gitu ya, teman-teman ini memiliki pendapatan yang memang sudah cukup besar, nggak ada salahnya menabung itu sampai 30% atau bahkan 50%. Itu lebih baik. Atau mungkin kebalikannya, pada saat kita punya pendapatan atau income yang kecil, kan kita juga harus sadari ya, begitu kita lulus kuliah, pengalaman sedikit, secara umum value kita juga nggak banyak gitu. Jadi kan itu sudah normal gitu. Kita punya pendapatan yang kecil, tapi kebanyakan kan belum berkeluarga. Jadi seharusnya lifestyle pun juga belum tinggi ya. Gitu. Jadi misalnya belum berkeluarga, kerja baru mulai, gaji juga mungkin relatif kecil. Ya 10% itu menurut saya juga udah angka yang bagus. Misalnya kita punya cicilan rumah misalnya ya, itu juga pos yang sangat penting menurut saya kan, itu rumah ya. Entah mobil pun juga menurut saya kan, walaupun nilainya berkurang ya, mobil itu juga pos juga yang cukup penting gitu ya. Jadi 50 30 20, tapi misalnya kita ada pos yang penting, 10% pun juga asal kita disiplin ya kuncinya ya. Disiplin setiap bulan, 10% pun sudah sangat bagus. Nah, itu tadi Begitu Mas kuncinya Reza. disiplin ya. Ya, disiplin. Nah, kan sebenarnya juga sudah banyak nih rumah-rumah untuk milenial yang minimalis gitu, tapi harganya juga sudah lumayan 400 sampai 600 juta. Nah, kira-kira gimana sih cara memilih rumah yang tepat tuh untuk milenial, terutama bagi yang fresh graduate, Mas? Ya, pertama sih untuk rumah
kita harus punya uang gitu ya Mas Reza ya. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, seberapa besar uangnya ini kita punya gitu. Jadi kalau saya berasumsi gitu ya, saya berasumsi saya baru lulus kuliah, saya punya pendapatan yang mungkin kata orang kecil, itu kan relatif ya. Tergantung kita punya kebutuhan sebenarnya. Nah, pada saat kita lulus kuliah, modal juga kita nggak ada, berarti yang harus kita siapkan yang utama itu DP-nya gitu ya. DP begitu kita mau membeli rumah ke depannya, sehingga nanti pada saat kita ada cash untuk DP, kita bisa memakai KPR gitu ya. Nah, pada saat kita awal kerja, itu kan bank menilai lama bekerja diukur. Kita punya pengeluaran, pendapatan juga diukur. Nah, sambil kita menyisihkan uang ya untuk DP tersebut, kita juga bekerja kan sudah cukup lama, sehingga begitu kita sudah punya uang yang cukup untuk DP, yang memang misalnya DP-nya bisa lebih tinggi, mungkin KPR-nya juga nggak terlalu besar gitu, sehingga porsi kita menabung masih lebih banyak, bukan untuk bayar cicilan rumahnya. Nah, begitu untuk menabungnya ini yang harus kita baik-baik manfaatkan, karena bila kita masuk ke alokasi yang misalnya deposito gitu, itu kan kita juga tahu ya LPS sendiri saat ini sudah turun lagi ya, udah 5,25 gitu. Jadi mungkin tingkat return-nya cuma di situ. Ya, kita harus pindah ke alokasi yang memang kita sebut yang lebih maksimal, ada reksadana. Itu kan dikelola dan secara return juga lebih maksimal, Mas Reza. Ya, more or less lah ya, dengan tenor paling panjang itu harga plafonnya di 500 jutaan gitu ya. Nah ini yang kalau misalnya gajinya belum masuk ke sini, kita bisa mulai dari DP-nya dulu.